faraid. Ada yang fardu, ada yang nawafil. Nawafil, nafilah, ada yang sunnah. Jadi perintah Allah ada yang fardu, ada yang sunnah. Faraidu wa nawafilu. Fal fardu, kata Imam Al-Ghazali, fal fardu ra'sul mali. Fal fardu ra'sul mal. Yang fardu itu ra'sul mal, modal. Ra'sul mal artinya modal. Seperti kalau kita berniaga, berdagang, berusaha, dagang, buka toko, buka warung, tentu ada modal. Modal itu ra'sul mal bahasa Arabnya. Ra's itu kan pokok atau kepala. Kepala maksudnya pokok, pokoknya harta. Pokoknya mal, harta. Yang dimaksud dengan pokok daripada harta, ra'sul mal adalah modal, modal utama. Jadi perintah Allah Ta'ala yang fardu, yang wajib itu ibarat modal. Modal ketika kita berdagang. Wabihi tahsulun najatu. Dengannya, dengan yang fardu, dengan modal tersebut, maka seseorang akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. An-najatu, kesuksesan dan juga keberuntungan. Dia akan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan. Wan naflu, adapun an-nafal, nafilah, nawafil, sunnah itu huwa ribhu. Apa itu ar-ribh? Keuntungannya. Jadi yang fardu itu modal, sementara ibadah sunnah itu adalah keuntungannya, labanya. Laba, keuntungan dari kita berdagang tadi. Wabihil fauzu bid darajati. Dengan yang sunnah tersebut seseorang akan mendapatkan keberuntungan apa? Derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Al-fauzu bid darajat, akan mendapatkan keberuntungan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang fardu, perintah yang fardu itu ibarat modal, sementara ibadah sunnah itu ibarat keuntungan, keuntungan yang kita peroleh dari kita berdagang. Tentu kalau kita dagang kan nggak mau cuma balik modal. Mau nggak balik modal doang? Nggak mau, maunya untung. Kita modal 5 juta, pas di total sebulan udah berjalan, kita buka warung, buka toko sebulan, nggak, kok masih tetap 5 juta juga nih, balik mau apa? Cuma balik modal doang ini. Capeknya doang, kita hanya balik modal, nggak dapat untung. Tapi masih mending dibanding yang tekor. Ada lagi yang lebih parah lagi, tekor. Jangankan balik modal, jangankan dapat untung, jangankan balik modal, tekor malah. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita jangankan tekor, balik modal aja nggak mau. Setiap orang ketika dia berdagang tidak mau kembali hanya modalnya saja. Dia menginginkan keberuntungan, dia menginginkan keuntungan, laba daripada usaha atau dagangnya tersebut. Itu urusan dunia yang sesaat, yang sebentar. Beberapa tahun sih kita nikmati di dunia. Sementara ibadah, keberuntungan ibadah bukan hanya yang modal utamanya saja perintah yang fardu, tetapi kita tambahkan dengan yang sunnah. Itulah ibarat keuntungan kita di dalam berdagang. Maka tentu kita menginginkan bukan hanya yang fardu saja, yang sunnah ibarat keuntungan itu yang akan kita petik nanti buahnya, hasilnya di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Di dunia saja kita dagang pengen untung, itu cuma sebentar. Kehidupan yang sesaat, yang semu, yang sementara di dunia, yang kontemporer. Sementara nanti keberuntungan di akhirat terus selama-lamanya. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 500 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, terus selama-lamanya kekal abadi keberuntungan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menggunakan akal kita dengan waras, dengan sempurna, kita merenung ke situ, tentu kita merasa sedih, merasa menyesal kalau ibadah-ibadah sunnah itu luput dari kita. Kalau kita meninggalkan perintah-perintah sunnah itu, amalan sunnah, kita akan merasa memiliki penyesalan atau merasakan penyesalan yang luar biasa. Karena keberuntungannya nanti di akhirat. Namun karena kita lalai,
kita kurang sadar, kita kurang yakin, kurang percaya apa iya nanti di akhirat itu seperti apa. Kita kurang yakin, kurang percaya, kurang iman, makanya dengan mudah kita meninggalkan amalan-amalan sunnah. Kalau kita tahu keuntungannya nanti di akhirat, kita tidak akan meninggalkannya. Kalaupun kita meninggalkan, langsung kita qadha itu amalan sunnah. Boleh. Amalan sunnah boleh diqadha. Amalan sunnah boleh diqadha. An-nawafil tuqadha. Jadi amalan-amalan sunnah itu boleh diqadha. Tapi kalau sholat berjamaah, kita udah luput sholat berjamaah, ya mau nggak mau kita mesti nyari orang untuk nemenin kita sholat berjamaah. Banyak orang-orang soleh dulu, kalau dia tertinggal sholat berjamaah di masjid atau di mushola, atau di rumahnya juga keluarganya sudah sholat berjamaah, maka dia cari orang yang belum sholat siapa? Dia cari orang, mungkin tetangga, mungkin ada tukang dagang, abang-abang lewat di jalanan, sampai dia mau bayar itu orang. Kamu belum sholat, ayo berjamaah sama saya. Kita cari orang sampai kita mendapatkan seseorang untuk menemani kita sholat berjamaah. Seharusnya kita seperti itu. Zaman dahulu seorang tabi'in yang bernama Imam Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Al-Imam Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Selalu kalau sholat itu berjamaah, bertahun-tahun sampai beliau dewasa, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Artinya selalu berjamaah terus, nggak pernah sholat sendirian. Sholat fardu 5 waktu nggak pernah sendirian, selalu berjamaah. Suatu kali pernah kedatangan tamu sehingga beliau sibuk, lalu beliau tertinggal dari sholat isya berjamaah. Beliau nangis sedih, beliau cari-cari orang nggak dapat. Akhirnya malam itu beliau sholat isya sendirian sebanyak 27 kali diulang-ulang. Biar kayak mengimbangi orang yang sholat berjamaah kan 27 kali lipat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Akhirnya beliau sholat isyanya 27 kali. 27 kali. Kita 2 kali aja nemenin orang. Jadi kalau kita walaupun kita sudah sholat nih, ada orang yang belum sholat, kita temani dia. Itu kita sedekah ibadah. Sedekah ibadah. Niatnya boleh qadhaan, boleh i'adatan. I'adah mengulang. Kalau mungkin kita pernah punya qadhaan yang belum diqadha, kita qadha atau i'adah mengulang. Usolli fardhal isya i'adatan lillahi ta'ala. Usolli fardhal isya qadhaan lillahi ta'ala. Niat qadha atau niat i'adah mengulang. Imam Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini akhirnya karena beliau malam itu ada tamu sehingga beliau sibuk dengan menjamu dan melayani tamunya, menservis tamunya, dijamu sampai tamunya itu merasa senang. Lalu beliau tertinggal sholat berjamaah, cari-cari orang nggak dapat. Lalu beliau sholat isyanya 27 kali. Dengan harapan apa? Dengan harapan bisa mengimbangi atau setara lah, paling tidak mendekati dengan pahala sholat berjamaah. Lalu di malam harinya bermimpi. Habis sholat isya 27 kali itu capean, tidur mimpi. Mimpi beliau menaiki seekor kuda dengan beberapa orang suatu kaum, tapi beliau selalu kalah, selalu terbelakang. Naik kuda, memacu kudanya itu nggak bisa melewati orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Nggak bisa ngejar mereka. Selalu berada di barisan paling belakang. Maka ada salah satu orang dari pasukan berkuda tersebut di dalam mimpinya mengatakan, kamu tidak akan bisa mengejar kami. Kamu tidak akan bisa mengejar kami. Kenapa? Karena kamu tadi sholat isya sendirian. Sementara kami sholat isya berjamaah. Jadi di dalam mimpinya itu belum menunggangi kuda, tetapi selalu berada di posisi paling belakang, nggak bisa mengejar mereka. Subhanallah, itulah perbandingan permisalan orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat seorang diri. Padahal tadi beliau sholat isyanya walaupun sendirian diulang-ulang sampai 27 kali, sampai 27 kali. Tetapi tetap tidak bisa mengimbangi, mendekati pahala orang yang sholat berjamaah. Seperti tadi beliau di dalam mimpinya menunggangi kuda selalu berada di posisi paling belakang. Akhirnya beliau sedih, nangis. Akhirnya beliau mahmum dan hazin, sedih dan menyesal, dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan.
nggak sholat berjamaah nyesel, nangis, sedih. Kalau kita gimana? Biasa-biasa aja kita mah. Seakan-akan nggak ada yang bersalah, seakan-akan nggak melakukan kesalahan, nggak sholat berjamaah begitu, seakan-akan nggak melakukan kesalahan. Jangankan nggak sholat sama sekali, ya nggak sholat sama sekali saja mungkin dia nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan sedih. Mungkin hari ini belum baca Quran, nggak merasa nyesel, nggak merasa sedih. Dia menyesalnya, sedihnya itu sumpaknya, galaunya kalau hari ini nggak dapat untung, dagang nggak dapat untung, atau mungkin juga dia nggak dapat masukan income hari ini dari usahanya, atau bisnisnya nggak goal, bisnisnya nggak lancar, macet, baru dia merasa wah hari ini saya sial, hari ini saya apes, saya nggak dapat untung. Padahal yang apes itu yang tidak sholat berjamaah. Orang yang sial hari ini yang sholatnya sendirian tidak berjamaah, itu yang apes, yang sial. Kalau hari ini ente nggak dapat untung, mungkin masih ada waktu besok hari. Tapi kalau waktu sholat udah luput, udah lewat, nggak bisa diulang lagi. Ya sholat yang besok lain lagi, beda lagi. Sholat nanti yang akan datang beda lagi. Sholat yang udah kita lewati, yang udah luput, kita tidak berjamaah, tidak akan bisa terulang lagi. La ilaha illallah. Jadi ibadah fardu itu ibarat modal, sementara ibadah sunnah itu perintah-perintah yang sunnah ibarat keuntungan. Di dalam kita berdagang, keuntungan daripada modal tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Ini firman Allah taala yang disebut dengan hadis qudsi. Haditsul qudsi, hadits qudsi, Allah taala berfirman, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai ma aftaradtuhu alaihim." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku seperti dia melaksanakan yang aku fardukan, seperti dia melaksanakan yang aku perintahkan, yang fardu, yang wajib, seperti yang aku wajibkan, yang aku fardukan kepada mereka. Itulah yang mendekatkan dirinya kepadaku yang paling utama dengan mengerjakan, melaksanakan yang fardu. Artinya apa? Artinya sebelum kita melaksanakan sunnah-sunnah, yang paling utama mengerjakan yang fardu dulu, melaksanakan ibadah yang fardu, yang wajib. Itu yang paling Allah Ta'ala senangi. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang pertama kita mengerjakan yang fardu, yang wajib. Setelah itu baru kita tambahkan yang sunnah-sunnah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Nah baru sehingga Allah Ta'ala mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, setelah kita mengerjakan perintah yang fardu atau yang wajib, kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnah, baru kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Hatta uhibba, sehingga aku mencintai dia, sehingga aku mencintainya. Kalau seorang hamba manusia mencintai Allah, biasa, memang harus, wajib. Tapi kalau Allah mencintai hambanya, itu yang luar biasa, itu yang istimewa. Seorang murid mencintai gurunya biasa, murid membanggakan gurunya biasa. Tapi kalau guru membanggakan muridnya, itu yang istimewa, yang luar biasa. Ketika kita mencintai para wali-wali, para aulia, memang itu keharusan, biar kita dapat syafaatnya nanti di akhirat. Tetapi kalau sang wali itu mencintai kita, mengenal kita, mencintai kita, wah itu yang istimewa, yang luar biasa. Apalagi Allah Ta'ala. Kalau kita mencintai Allah Ta'ala, wajib. Tapi kalau sampai Allah Ta'ala mengenal kita, mencintai kita, hambanya, itu yang luar biasa, yang istimewa. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan yang fardu, setelah itu kita tambahkan dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, Jadi Allah Ta'ala membantu pendengaran dia dan penglihatan dia.
Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Walisanahu alladzi yantiqu bi, dan lisannya, lidahnya yang dengannya dia berbicara. Dibantu semuanya dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya dia gunakan untuk bergerak. Yang dengannya dia gunakan tangan itu untuk bergerak. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Yamshi, berjalan. Jadi dibantu dengan kebesaran Allah Ta'ala di dalam pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Semuanya dibantu dengan kekuasaan, dengan kebesaran Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Ini dalilnya karamah ini. Dalilnya karamah, keramat-keramat wali ini hadits qudsi ini. Hadits qudsi ini. Jadi ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang paling Allah Ta'ala sukai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala melainkan melaksanakan yang fardu dulu. Melaksanakan yang fardu, yang wajib dulu. Baru setelah itu kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah Ta'ala mencintai kita. Kalau Allah Ta'ala sudah mencintai kita, maka pendengaran kita, penglihatan kita, tangan dan kaki kita semuanya dibantu dengan kebesaran Allah. Oh, sampai di situ ya. Ini ada terusannya hadits qudsi itu, padahal wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adani la u'idannahu. Jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, aku berikan perlindungan. Kelanjutan dari hadits qudsi, tapi di sini sampai di situ. Tidak ada kelanjutannya. Warijlahu allati yamshi biha. Kelanjutannya wala in sa'alani la u'tiyanna, jika dia meminta akan aku beri, pasti akan aku beri dia. Wala in ista'adani, jika dia memohon perlindungan, la u'idzannahu, aku akan berikan perlindungan kepada dia. Di situ kalau kita perhatikan di dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, maka Allah Ta'ala menggunakan dua penguatan, dua taukid. Lam taukid dan nun taukid. Bukan u'tihi, bukan wala insalani wala insalani u'tihi, jika dia meminta akan aku beri, tetapi bukan u'tihi pakai lam. La u'tiyannahu, ada nun taukidnya juga. Lam taukid dan nun taukid. Jadi pasti akan aku beri dia. Pasti aku akan memberinya. Pasti. Kalau Allah Ta'ala yang bilang pasti, udah nggak mungkin meleset. Kita jangan ragu, nggak boleh ragu, wajib percaya. Jangankan Allah Ta'ala menggunakan taukid penguatan, lam taukid, nun taukid, walaupun tidak ada taukidnya, tidak ada penguatannya, udah pasti akan diberi oleh Allah. Udah pasti janjinya Allah Ta'ala tepat, tidak pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak seperti kita, kalau manusia bisa meleset. Ada seorang kaya raya, konglomerat, raja, pejabat, atau siapapun orang kaya raya bilang, udah kamu nggak usah kerja, kamu saya jamin nanti akhir bulan kamu datang ke rumah saya akan gaji kamu, saya akan kasih uang kamu, saya akan beri kamu uang, udah kamu nggak usah kerja kemana-mana, di sini aja. Wah, kita percayanya bukan main. Ini orang kaya, miliarder ini, bahkan duitnya mungkin triliunan, raja, pejabat, pengusaha sukses. Kenapa kita percaya sama dia? Kenapa kita percaya banget padahal dia manusia? Belum akhir bulan mati tuh orang. Kita nuntut sama istrinya, nggak bisa. Belum tentu istrinya akan ngasih kita. Ini suami kamu pengusaha yang kaya raya, yang dermawan itu pernah bilang ke saya nggak mau tahu. Mana nggak ada perjanjiannya. Kalaupun mungkin udah ada perjanjian juga, manusia bisa meleset. Dia yang janjiin kita itu mau ngasih ini dan itu, dia mati, dianya stroke, dia lupa ingatan, pikun, atau dia macam-macam kecelakaan, atau bangkrut, hartanya ludes, bisa aja manusia. Tapi kenapa kita kurang yakin sama Allah Ta'ala ya? Kenapa kita masih kurang percaya dengan janji Allah Ta'ala, pemilik langit dan bumi, penguasa semuanya, yang punya Eropa, yang punya Amerika, yang punya benua Afrika, Asia, semuanya Allah Ta'ala yang punya. Bukan yang punya tambang lagi, yang punya emas, permata, laut, semuanya Allah Ta'ala yang punya langit dan bumi. Kenapa kita kurang yakin, kurang percaya dengan janji Allah Ta'ala? Sementara di situ di dalam hadits qudsi itu Allah Ta'ala menggunakan taukid. Dua taukidnya penguatannya lam taukid dan nun taukid.
Jika dia meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adani la u'idannahu. Ini dalilnya karamah para aulia. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah di Madinah, beliau telah mengirim pasukan ke Syam. Jauh sekali jarak antara Madinah dengan Syam, Palestina, Suriah, Jordan itu kan Syam itu ya. Mungkin dari Madinah ke Syam itu bisa 2 kali Surabaya mungkin. Sekitar ya lebih dari 1000 km. Surabaya cuma 900, bahkan 900 kurang sedikit, 900-an lah, 900 kilo. Ini bisa 2 kali lipat dari Madinah ke Syam itu, mungkin 2 kali Jakarta Surabaya, ya kurang lebih lah begitu. Tiba-tiba di pertengahan khutbah Jumat Sayyidina Umar Amirul Mukminin, beliau memberikan komando kepada pasukan perang yang ada di Suriah, di Syam. Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah, tetap kamu posisi di atas gunung. Jangan kamu turun dari gunung, posisimu tetap harus di situ. Kamu tetap posisi di atas gunung, jangan turun dari situ. Ngasih komando. Padahal nggak pakai pengeras suara, apalagi pakai handphone. Zaman itu belum ada, jangankan handphone, telepon, mikrofon, pengeras suara kagak ada. Tiba-tiba beliau langsung melenceng dari tema. Sedang berkhutbah, menyampaikan khutbah Jumat, tiba-tiba keluar dari tema. Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal. Ngomong sama siapa nih, kata sahabat-sahabat. Ini Sayyidina Umar Amirul Mukminin ngomong sama siapa kok melenceng keluar dari tema ini. Ngasih komando kepada pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyatal Jabala. Jadi panglimanya itu, pasukan perang itu panglimanya namanya Sariyah. Wahai Sariyah, terus kamu posisi di atas gunung. Jangan turun dari situ. Allah, ribuan kilometer itu suaranya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab sampai ke sana. Ribuan kilometer. Suara ente gimana? Sampai nggak ke Surabaya? Jangankan ke Surabaya, ke Bogor aja nggak nyampe. Ke Cilitan aja nggak nyampe. Yang cuma 2-3 kilo nggak mungkin nyampe. Paling 100-200 meter suara kita ya. Pakai handphone baru mungkin. Ini nggak pakai handphonean, nggak pakai pulsa, nggak pakai jaringan, nggak ada gangguan sinyal segala macam, langsung. Subhanallah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Juga ya para aulia, wali-wali Allah Ta'ala banyak yang di dalam hikayat cerita mereka, seperti Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid yang ada di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Beliau di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Kalau mau berdialog, mau ngobrol sama sahabatnya Habib Idrus Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah, itu tinggal buka jendela doang. Buka jendela. Assalamualaikum ya Habib Idrus, kif halukum? Gimana kabar antum? Langsung ngobrol. Yang satu di Jember, Jawa Timur, satu lagi di Sulawesi seberang, Sulawesi Tengah, di Palu. Belum ada handphone zaman itu. Zaman dulu, zaman Belanda. Zaman Belanda. Cuman syarat doang itu, basa-basi, buka jendela, langsung Assalamualaikum, ngobrol sama sahabat. Ribuan kilometer itu lebih jauh daripada Jakarta Surabaya tuh, di Jawa Timur ke Sulawesi. Subhanallah. Inilah dalil karamah para aulia atau keramat para wali-wali. Jika seorang hamba yang telah Allah Ta'ala cintai, kenapa? Karena telah mengerjakan yang fardu. Setelah yang fardu ditambahkan yang sunnah-sunnah, sehingga Allah Ta'ala mencintai dia. Jika dia telah dicintai oleh Allah Ta'ala, semua pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya dibantu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan tasil ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, dan kau tidak akan sampai wahai talib, wahai penuntut ilmu, ilal qiyami, untuk mengerjakan, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala tersebut, illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali dengan selalu mengawasi hati dan anggota tubuhmu. Anggota tubuhmu, jawarih. Senantiasa engkau selalu mengawasi di dalam muraqabah. Muraqabah itu pengawasan. Senantiasa kita merasakan pengawasan Allah Ta'ala yang setiap saat mengawasi kita. Raqaba yuraqibu muraqabatan fahuwa muraqib. Allah Ta'ala yang mengawasi kita. Kita yang diawasi muraqab. Isim maf'ul.
Isim fa'ilnya muraqib, pengawas. Jadi pengawas bahasa Arabnya muraqib. Pengawas. Pengawas apa, di tempat usaha proyek, pengawas bangunan, mandor. Mandor atau pengawas itu bahasa Arabnya muraqib. Muraqib. Kita yang diawasi muraqab. Muraqabah masdar dari raqaba yuraqibu muraqabatan illa bi muraqabati qalbik, kecuali dengan senantiasa engkau mengawasi hati dan anggota tubuhmu. Mengawasi bagaimana? Maksudnya di dalam pengawasan Allah. Sadar akan pengawasan Allah Ta'ala setiap saat yang melihat dan mengawasi kita. Fi lahadhatika wa anfasika, di dalam lahadhah setiap saat dan nafasmu. Setiap saat, masa dan nafasmu. Fi lahadhatika wa anfasika. Min hini tumsi ila hini tusbih, dari sore sampai ke pagi. Min hini tumsi, dari mulai engkau memasuki waktu sore, ila hini tusbih, sampai engkau memasuki waktu sabah, waktu pagi. Tumsi masuk waktu sore, al-masa, asbaha yusbihu, dakhala fis sabah, masuk waktu pagi. Bahasa Arabnya sore, al-masa. Bahasa Arabnya pagi, as-sabah. As-sabah wal masa, pagi dan sore, pagi dan petang. As-sabah wal masa. Asbah yusbihu, masuk waktu sabah, waktu pagi. Amsa yumsi, masuk waktu sore. Amsa itu saya memasuki waktu sore. Kaifa amsaita ya fulan, bagaimana kabarmu, keadaanmu di waktu sore? Bagaimana keadaanmu di waktu sore? Bahasa Arabnya kaifa amsaita. Kaifa amsaita. Atau kalau di waktu pagi, kaifa asbahta. Kaifa asbahta, kaifa amsaita. Min hini tumsi ila hini tusbih. Jadi kita tidak akan sampai benar-benar mengerjakan, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan baik, dengan benar, kecuali kita merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah Ta'ala setiap saat. Dari mulai kita pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Setiap saat, setiap waktu, dan setiap nafas kita. Fi lahadhatika wa anfasika. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita harus sadar bahwa kita di dalam pengawasan Allah Ta'ala. Kalau pengawasan CCTV ini bisa mati, listrik mati, gak nyala, gak fungsi itu. Ya, kalau CCTV buatan manusia, tapi CCTV-nya Allah Ta'ala gak pakai listrik, gak ada hubungannya sama internet, sama jaringan, sama satelit. Gak ada hubungannya sama satelit, sama listrik. Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik. Ketahuilah sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika. Melihat hatimu atau batinmu. Melihat hatimu, dhamir yang tersimpan di dalam batin kita, yang tersimpan di dalam hati sanubari kita. Muttali'un, ittala yattali'u, mengetahui yang terlintas di dalam batin kita, isi hati kita. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika, dan juga melihat, menyaksikan zahir dan batinmu. Wa muhitun bi jami' khataratika wa lahadatika wa khatawatika, dan meliputi seluruh gerak-gerikmu. Apa lintasan? Khatarat itu apa lintasan? Meliputi segala lintasan yang ada di dalam hatimu, wala hadatika, gerak-gerikmu, wa khatawatika, dan langkahmu, wa sairi sakanatika wa harakatika, dan seluruh diam dan gerakmu. Sakanatika diam, wa harakatika, dan gerakmu. Engkau diam, engkau bergerak, duduk, berdiri, berbaring. Jangankan yang zahir, yang batin, isi hati, sarirah, batin kita pun diketahui dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pengawasan Allah, bukan pengawasan CCTV, bukan pengawasan polisi, bukan pengawasan pejabat, bukan pengawasan Pol PP. Ini pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pernah meleset. Aparat, mau Polri, TNI, Pol PP, semuanya bisa tidur. Bisa aja dia tidur. Ya, seperti ketika Nabi akan berhijrah, yang menggantikan Nabi berbaring di tempat tidurnya Sina Ali. Itu pemuda-pemuda yang gagah, yang mau bunuh Nabi, itu dibuat tidur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi aurin pasir di kepalanya. pada tidur pulas, Nabi keluar santai dengan Sina Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah ke Madinah.
Kita jawab dulu apa bagaimana nih? Ada pertanyaan, apa hukumnya jasa transfer bank? Apa CB12? Apa namanya? Bank apa? Hah? BRI Link. Kayak gimana itu kerjanya? Anda belum paham tuh yang transfer pakai link itu seperti transfer biasa apa gimana? Terpos. Itu namanya hawalah. Masuk di dalam bab fikih babul muamalah, di babul muamalah itu sama seperti masuk babul hawalah. Hawalah itu memindahkan bayar hutang. Misalkan A punya hutang kepada si B, A punya hutang kepada si B, kepada saya nih. Kepada saya, A punya hutang kepada si B, lalu saya punya hutang kepada si C. Saya bilang waktu si A mau bayar hutang ke saya, udah kamu gak usah bayar ke saya, kamu bayarnya langsung ke C aja gitu. Kamu gak usah bayar ke saya, kamu bayarnya ke si Fulan, ke si C aja. Itu memindahkan hutang, itu namanya hawalah. Itu transfer seperti itu ya. Itu transfer itu seperti itu, memindahkan hutang. Apa hukumnya belanja pakai OVO GoPay? Iming-iming cashback 30%. Aduh, itu Allah alam gimana tuh. Yang jelas ya kalau di situ ada unsur penipuannya, ada unsur gharar, ada unsur ketidakjelasan, ya maka ya itu ya dilarang. Kalau memang ada unsur gharar, ada unsur ketidakjelasan, saya nggak tahu pasti, saya belum tahu banget ini bagaimana kerjanya ini. Hukumnya belanja pakai OVO atau GoPay dengan iming-iming cashback 30%. Ya semuanya tentu ya biasanya ya enggak akan cuma begitu. Di situ mereka akan meraup keuntungan ya. Di balik cashback itu seakan-akan ada cashback 30%, 20%. Tipu-tipu. Kalau memang di situ ada unsur tipu-tipu, ada unsur gharar, ada unsur ketidakjelasan, ya dilarang, nggak boleh. Mendingan udah biasa-biasa aja dibelanja deh. Tapi kalau kayak itu, kayak di online gimana online tuh? Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah itu namanya salam, babus salam. Salam itu memesan. Memang ada di dalam kitab fikih babul muamalah, kitabul buyu, babul muamalah namanya salam, memesan. Kalau memang sesuai dengan pesanan kita sah. Kita pesan baju merek anu, ukuran L, warna putih, misalkan koko merek anu, ya bisa kita sebutin ya mereknya. Tak jadi iklan lagi. Merek anu, warna putih. Kita tulis itu ada S, M, L, XL. Kita pilih yang L. Udah, kita tahu harga sekian, sah boleh. Sesuai dengan pesanan. Kalau yang datang ke rumah kita paket. Sekarang orang datang bukan assalamualaikum, paket begitu sekarang. Bukan assalamualaikum sekarang. Ada yang assalamualaikum juga, ada yang assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, paket. Tapi kadang-kadang tok paket. Nggak pakai assalamualaikum. Nggak pakai assalamualaikum, langsung main paket-paket aja. Nah kalau pas yang datang ternyata nggak sesuai dengan pesanan, dia yang dosa. Dia yang dosa, si pihak yang online itu, yang si pedagang itu. Ya sementara kita sah kita udah transfer sesuai dengan pesanan kita, baju koko warna putih ukuran L merek anu, kita modelnya kita lihat, modelnya itu ada gambar yang sesuai, sah itu. Namanya bab as-salam, memesan, pesanan di dalam kitabul buyu, bab babul buyu. Pengertian dari ghazwul fikri atau dampak ghazwul fikri bagi umat, perang ideologi ini ghazwul fikri. Ini saya pernah nanya nih. Ini berat banget nih pertanyaannya. Ghazwul fikri itu perang ideologi. Ya kita harus mengimbangi. Yang jelas semua umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan hal-hal yang orang-orang soleh sebelum kita mereka berbuat baik. Tidak akan maju kecuali dengan sesuatu yang mereka orang-orang soleh sebelum kita mereka maju. Nggak mungkin kita meninggalkan aturan atau juga perbuatan yang baik, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang dulu tanpa kita ketika kita mengabaikan hal-hal perkara-perkara yang diperhatikan oleh orang-orang soleh dahulu, sementara kita abaikan, nggak mungkin kita mendapatkan kemenangan.
kita pasti akan mendapatkan kekalahan ketika kita mengabaikan apa yang dikerjakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dari mulai Nabi, sahabat, tabi'in, apa yang membuat mereka menang? Khususnya kita ketika kita kalau kita berbicara tentang jihad, berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrikin, maka dengan memperhatikan perintah Allah dan perintah Nabi. Ketika kita mengabaikan perintah Allah dan perintah Nabi, kita pasti akan hancur, pasti kita akan mendapatkan kekalahan. Kita akan mendapatkan kekalahan, kemerosotan akhlak. Contohnya apa? Pernah suatu kali dalam satu peperangan, Sayyidina Umar dan pasukannya mengalami kekalahan. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau nggak salah Sayyidina Umar, beliau memeriksa satu persatu pasukan perang prajuritnya nih. Apakah ada di antara kalian yang mengabaikan sunnah? Apakah ada di antara kalian yang meninggalkan sholat sunnah, qobliyah ba'diyah? Mereka semuanya mengerjakan sholat sunnah, qobliyah ba'diyah dan sholat sunnah yang lainnya. Coba masing-masing cek dirinya. Apakah ada yang mengabaikan sunnah Nabi sehingga kita mendapatkan kekalahan? Kita jauh daripada kemenangan. Ketika dicek, banyak di antara mereka yang nggak bawa siwak. Siwak ini yang kelihatannya sepele, kayu arok atau pohon arok yang dibuat siwak tuh syajaratul arok namanya. Kata Sayyidina Umar Amirul Mukminin, inilah yang menyebabkan kita mendapatkan kekalahan karena kita mengabaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat saat ini tidak akan mendapatkan kemenangan, kejayaan kecuali dengan hal-hal yang diperhatikan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Ketika kita melalaikan dan mengabaikan apa yang dikerjakan, yang diperhatikan oleh Nabi, sahabat dan tabi'in dan orang-orang sebelum kita abaikan yang mereka perhatikan, lalu kita abaikan, kita akan mendapatkan kekalahan. Kita tidak akan jaya, kita tidak akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun senjata canggih, walaupun pasukan kita besar, banyak dengan persenjataan yang canggih dan segala macam, kita tidak akan mendapatkan kemenangan, pasti kita akan kalah. Tapi walaupun sederhana di dalam satu peperangan zaman sahabat, zaman tabi'in, atau dulu di sini waktu di Indonesia, waktu sebelum merdeka kan merdeka dengan bambu runcing. Bangsa kita meraih kemerdekaan hanya dengan bambu runcing, dengan senjata seadanya, sementara Jepang dengan senjata yang canggih, teknologi yang paling canggih di zaman itu. Dengan tanknya, dengan meriamnya, dengan bomnya. Sementara kita bambu runcing, tapi mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang berperan di situ. Allah Ta'ala yang ikut turun tangan dengan para malaikatnya, pasukan-pasukan yang tidak terlihat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena para ulama-ulama, para kiai dengan santri-santrinya, dengan takbirnya, dengan semangat jihadnya, dengan perintah-perintah Allah Ta'ala mereka perhatikan. Sunnah-sunnah Nabi pun mereka hidupkan, mereka laksanakan, mereka kerjakan. Nah, ini mau yang namanya ghazul fikri, perang ideologi, perang pikiran, tentu semuanya harus kita perhatikan kembali kepada perintah Allah dan perintah Nabi sudah sampai di mana kita laksanakan dengan baik dan benar. Kalau kita mengabaikan perintah Allah dan perintah Nabi, pasti kita akan jatuh, akan hina, akan rendah. Dan akan menjadi bulan-bulanan mereka, kita akan mendapatkan kekalahan, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi nih. Mengerjakan amalan sunnah mendapatkan keuntungan, arti sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ditinggalkan tidak berdosa. Arti sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, mohon penjelasannya. Ya, sunnah yang definisi sunnah yang kita tahu ya selama ini memang seperti itu. Kita kerjakan dapat pahala, kita meninggalkannya tidak berdosa, tetapi kita rugi. Begitu, biasakan ke dalam diri kita, kita katakan, bisikan ke dalam diri kita, kalau saya meninggalkan sunnah itu saya merasa rugi, saya akan mendapatkan kerugian yang besar. Begitu. Jangan merasa kalau kita meninggalkan sunnah itu nggak berdosa, nggak apa-apa. Memang nggak berdosa, tetapi rugi. Kita biasakan sehingga kalau kita merasa rugi, wah kita sayang banget rugi. Kan gua nggak mau rugi, saya nggak mau rugi nih. Dagang aja nggak mau rugi, usaha saya aja saya nggak mau rugi, apalagi nanti urusan akhirat nih, ibadah, amal soleh nih.
Memang perintah Nabi sunnah itu tidak wajib berbeda dengan yang wajib. Kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tetapi kita sangat amat rugi. Biasakan, latih diri kita seperti itu. Ketika meninggalkan sunnah kita merasa rugi. Jangan merasa nggak punya salah, jangan merasa biasa-biasa saja. Kita harus merasa rugi, merasa ada penyesalan. Harus ada penyesalan dan merasa rugi. Itu kalau kita ingin naik pangkat, kalau kita ingin makin baik ibadah kita. Kalau jiwa kita ingin makin terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya, maka ketika meninggalkan sunnah kita merasa rugi dan ada penyesalan. Sementara meninggalkan yang makruh, mengerjakan yang makruh, itu apa itu makruh? Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita meninggalkan yang makruh, yang dibenci oleh Allah Ta'ala, ketika kita meninggalkannya pun kita harus karena Allah. Kalau kita meninggalkan yang makruh bukan karena Allah, bukan imtitsalan li amrillah, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita meninggalkannya karena Allah, semata-mata melaksanakan perintah Allah Ta'ala, jadi dapat pahala. Sama seperti meninggalkan yang haram gitu juga. Ente kenapa nggak mabuk? Ane nggak doyan, ane nggak hobi mabuk, ya nggak dapat pahala. Tapi ketika meninggalkan yang haram, judi, mabuk dan segala macam itu yang haram-haram, semata-mata karena mengerjakan perintah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dapat pahala meninggalkan yang haram. Ente kenapa nggak ikut judi? Ane nggak suka, ane nggak demen, nggak hobi. Itu nggak dapat pahala. Ninggalin yang haramnya nggak dapat pahala karena memang dia nggak hobi, emang dia nggak suka. Tapi ketika seseorang meninggalkan yang haram semata-mata tunduk patuh terhadap perintah Allah, itu yang dapat pahala. Imtitsalan li amrillah. Begitu juga ketika meninggalkan yang makruh. Ketika meninggalkan yang makruh harus karena Allah Ta'ala. Kalau bukan karena semata-mata tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, nggak dapat pahala. Wallahu a'lam bis-shawab, ilaihil marji' wal ma'ab, ilaihil marji' wal ma'ab. Ada lagi yang mau langsung kali? Atau waktunya sudah cukup? Sudah 9:30 ya. Mungkin yang di belakang satu lagi? Enggak. Semoga Allah Subhanahu wa taala pandang kita saat ini dengan pandangan keridhaannya, amin. Dan Allah Ta'ala tingkatkan di dalam hati kita kesungguhan kita untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, mengerjakan yang fardu, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan, taufiknya, arahannya, ya Allah bitaufik, ya Allah bitaufik hatta nufiq wa nalhaqul fariq. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha wa kama an'amta 'alaina bil umri fabarik lana fi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana.